Fitur produk lembaga keuangan syariah oleh Muhammad Ihya Ulumuddin. Sebelum kita lanjut ke fitur produk lembaga keuangan syariah, kita bahas mengenai pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar, dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Fitur produk lembaga keuangan syariah. Mari kita bahas bersama-sama fitur produk lembaga keuangan syariah. Pertama, fitur produk lembaga keuangan syariah ada Al-Wadi'ah atau simpanan. Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Prinsip Al-Wadi'ah yang diterapkan adalah Wadi'ah yang damana dan diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah damana berbeda dengan Wadi'ah amanah. Dalam Wadi'ah amanah, harta titipan dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan damana yang dititipi boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasi hukumnya sama dengan qard, di mana nasabah meminjamkan uang kepada bank. Pemilik dana tidak mendapat imbalan, tapi insentif yang tidak diperjanjikan. Dalam praktiknya, nisbah antara bank sohibul mal dengan deposit mudharib biasanya bonus untuk giro wadi'ah sebesar 30%, nisbah 40% dibagi 60%, untuk simpanan tabungan dan nisbah 45% dibagi 55% untuk simpanan deposito. Lalu pembiayaan dengan bagi hasil, ada al-musyarakah, partisipasi modal. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama dengan sesuai kesepakatan. Lalu ada al-mudharabah. Al-mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian di antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal, sohibul mal atau almar, mempercayakan kepada pihak kedua atau pihak lain untuk menjalankan suatu aktivitas atau usahanya. Dan di dalam praktiknya, mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang secukupnya, cakupannya juga lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Nah, untuk mudharabah muqayyah itu kebalikan dari mudharabah mutlaqah, artinya di mana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Lalu ada al-muzara'ah. Al-muzara'ah adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Selanjutnya ada al-musaqah, artinya musaqah ini merupakan bagian dari muzara'ah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian, jadi tetap dalam konteks adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Lalu ada bai'al murabbahah. Bai'al murabbahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan. Sebagai contohnya, harga pokok barang X 100.000, keuntungan yang diharapkannya adalah sebesar 5.000, sehingga harga jualnya 105.000. Kegiatan bai'al murabbahah ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Lalu selanjutnya ada bai'as salam. Bai'as salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Lalu selanjutnya ada bai'al istisna. Bai'al istisna merupakan bentuk khusus dari akad bai'as salam. Oleh karena itu, ketentuan dalam bai'al istisna mengikuti ketentuan dan aturan bai'as salam. Pengertian bai'al istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayarannya. Lalu selanjutnya ada al-ijarah atau leasing. Pengertian al-ijarah di sini adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operator leasing maupun financial leasing. Lalu ada al-wakalah, artinya amanat. Al-wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Lalu ada al-kafalah atau garansi. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal dunia perbankan, dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Lalu selanjutnya ada al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Lalu selanjutnya ada rohan. Rohan merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.